Swastiastu. Pemirsa Televisi Republik Indonesia dan seluruh umat Hindu Nusantara, dengan saya Ayu dari Pura Mustika Dharma Kopassus Jantung. Kita berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu. Tema yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah karma dalam arti yang sesungguhnya, di mana di tengah-tengah kita akan hadir Bapak Untung Sunardi dan Bapak Dr. Gigi Nyoman Suartanu sebagai narasumber. Sebelum kita mendengarkan tema kita pada kali ini, kita akan dengarkan dulu lantunan sloka Kitab Suci Bhagavad Gita yang akan disampaikan oleh Yuvi Mentari dan Made Cynthia dari Remaja Pura Mustika Dharma Kopassus Jantung. Menyerahkan secara total semua tindakan kepadaku, menjadikanku sebagai tujuan tertinggi, bersandar pada yoga kebijaksanaan, dan senantiasa menetapkan pikiran kepadaku. Bhagavad Gita Adhyaya 18 Sloka 57 Parama Santi.
TVRI dan seluruh umat Dharma Nusantara, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan lantunan kitab suci Sloka yang dibawakan oleh Vivi Mentari dan Made Cynthia. Selanjutnya masih dalam kami, program Mimbar Agama Hindu. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Untung Sunardi, dan beliau adalah salah satu dosen di Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta. Pemirsa yang berbahagia, tetaplah bersama kami di program Mimbar Agama Hindu. Om Swastiastu, pemirsa TVRI dimanapun berada. Membicarakan tentang karma tidak hanya berkisar pada hal-hal yang bersifat keburukan di dalam kehidupan ini. Namun demikian, karma adalah bersifat universal di dalam kehidupan kita. Membicarakan tentang karma tidak hanya membicarakan dari sisi kehidupan manusia saja, namun karma adalah bersifat universal di dalam kehidupan. Pemirsa TVRI dimanapun berada, kehidupan ini tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang terdalam dalam kehidupan ini, yaitu ada pada pusaran yang bersifat internal diri kita. Konteks yang lebih luas membicarakan tentang nilai-nilai karma, apalagi kita ada di era digital ini, menuai hal yang harus kita ambil dari sisi positifnya. Banyak sekali dari kehidupan kita yang ada di dalam bingkai karma, namun kita tidak menyadari, yaitu kita sering membicarakan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moralitas. Terjadinya ujaran kebencian, terjadinya hoaks di dalam media sosial. Ini adalah salah satu hal yang penyimpangan dari nilai-nilai karma. Oleh karena itu, di dalam ajaran Hindu, karma memberikan suatu intisari bahwa apa yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan. Dengan demikian, membicarakan tentang konteks karma adalah sesuatu yang kita lakukan, namun kita tidak lepas dari yang namanya akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian, membicarakan dari nilai-nilai kebaikan ini harus kita utamakan di dalam kehidupan. Di dalam Bhagavad Gita, di dalam Upanishad maupun di dalam kitab Weda yang lain, banyak membicarakan tentang nilai-nilai karma. Akan tetapi karma seperti apa yang harus kita lakukan? Belajar dari nilai karma ini, maka karma adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan harus kita pertanggungjawabkan. Dengan demikian, berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik adalah kunci untuk kita mendapatkan buah yang optimal daripada karma itu. Pemirsa TVRI dimanapun berada, konteks yang lebih sederhana adalah membicarakan karma, bagaimana cara kita untuk mencoba menuai hal-hal yang lebih kecil di dalam hidup ini. Mulai dari bagaimana cara kita berkata yang baik. Jangan sampai perkataan kita kemudian melukai hati orang lain. Apa yang kita lakukan kemudian menjadi bagian yang tidak enak untuk didengar oleh pihak lain. Inilah yang menjadi salah satu keutamaan nilai-nilai karma. Dengan demikian, membicarakan konteks karma adalah konteks yang bagaimana kita harus mempertanggungjawabkannya untuk menuai kehidupan kita yang lebih baik lagi. Pemirsa TVRI dimanapun berada, membicarakan konteks karma yang sesungguhnya adalah bagaimana cara kita untuk menuai kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita mengajarkan kepada diri kita sendiri dulu cara berpikir yang baik sesuai dengan kehidupan kita. Tidak menyebarkan isu-isu yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Kemudian di dalam keluarga kita, kita harus memberikan contoh kepada anak istri kita, saudara kita, bahwa apa yang kita perbuat suatu saat nanti akan kita peroleh hasilnya. Dengan demikian, hal yang menjadi bagian penting dari pembahasan tentang karma ini adalah upayakan di dalam hidup ini kita harus memperjuangkan nilai-nilai kebaikan walaupun itu sangat sulit. Oleh karena itu, marilah kita
selaku umat sedharma pelan-pelan untuk mencoba menggali nilai-nilai positif yang ada di dalam diri kita untuk menuai kebaikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Demikian hal-hal yang kita sampaikan. Semoga Yang Widiwasa selalu memberikan berkah kepada seluruh kehidupan ini. Om Santi 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 Om. Pemirsa TVRI dan seluruh umat Hindu seluruh Nusantara, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan penjelasan dari narasumber kita tentang karma dalam arti sesungguhnya oleh Bapak Untung Sunardi. Kemudian di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Dr. Gigi Nyoman Suartanu. Beliau akan menjelaskan lebih lanjut tentang karma ini. Om Swastiastu, Pak Nyoman Suartanu. Om Swastiastu. Beliau adalah Ketua PHDI Pusat Bidang Kemanusiaan dan Kesehatan. Mungkin Bapak, saya perlu tahu nih Pak, jadi apa sih karma dalam arti yang sesungguhnya itu? Baik, terima kasih. Pemirsa TVRI di seluruh Indonesia yang berbahagia, tema hari ini sangat baik sekali. Ketika kita bicara karma, karena pengertian karma yang berkembang saat ini selalu memberikan konotasi yang tidak sesuai dengan arti sesungguhnya. Sering sekali memberikan konotasi yang negatif, ya, sebuah punishment. Padahal arti karma sesungguhnya adalah perbuatan. Ada perbuatan baik, ada perbuatan yang tidak baik. Subha dan asubha karma. Tetapi di masyarakat umum sering sekali itu menjadi umpatan, menjadi sumpah, menjadi sumpah serapah, dan juga menjadi apa? Punishment. Syukur dia kena karmanya. Jadi sebetulnya kata syukur kena karmanya itu diberikan kepada perbuatan baik dan benar. Seperti misalnya ketika kita mendapatkan sebuah kebahagiaan, keberhasilan, syukurlah dia sudah mendapat karma. Karena karma baik di sana yang melekat. Oleh karena itu, Bapak Ibu pemirsa, mari kita perbaiki pengertian karma sesungguhnya itu menjadi pengertian sebuah perbuatan. Yang bisa menjadi perbuatan itu baik, subha karma, dan perbuatan yang tidak baik adalah asubha karma. Terima kasih. Pak Nyoman, jadi setahu saya tuh ada 3 jenis karma ya Pak ya? Jenis baik dari karma yang masa lampau, saat ini kita jalani, dan yang akan kita jalani di kehidupan berikutnya gitu Pak Nyoman. Nah, dari berkaitan dengan 3 jenis karma ini, apakah karma yang kita alami saat ini tuh akibat karma masa lampau kita Pak? Bagaimana Pak? Mohon penjelasan. Baik, kita sangat pahami bahwa kehidupan ini ada 2 hal yang sangat melekat, yaitu dharma dan karma. Ya, dharma adalah kewajiban kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan hukum reta alam. Karma adalah sesuatu yang melekat dari kehidupan yang dahulu, kehidupan saat ini, dan kehidupan yang akan datang. Ada sancita karma, ada prarabdha karma, dan ada kriyamana karma. Jadi kehidupan kita saat ini tidak terlepas dari karma kita masa lalu. Ya, oleh karena itu, maka bagaimana kita ke depannya selalu kita melakukan karma baik, karma baik, karma baik dalam melaksanakan kehidupan kita saat ini. Karena apa? Karena karma dalam kehidupan tidak terlepas dari dharma. Dharma sebagai landasan kehidupan itu akan memberikan langkah ke depan kita sesuai dengan dharma yang kita lakukan. Baik Pak, setelah tadi saya dengar penjelasan Bapak, jadi tuh karma ini tuh nggak akan lepas ya dari karma masa lampau gitu ya. Nah, apakah dengan kita menjalani dengan baik kehidupannya saat ini, itu kita bisa sampai ke tahap yang nggak terlahir kembali gitu, atau tidak bereinkarnasi? Bagaimana Pak? Ya, baik. Dalam kehidupan ini kita yakini bahwa sesuai dengan tujuan agama, sesuai dengan keyakinan kita, tujuan umat Hindu untuk melaksanakan kehidupan ini adalah untuk moksartam jagadita yaca iti dharma, di mana kita mendapatkan kebahagiaan, kedamaian yang tidak lagi kita merasakan penderitaan. Ketika karma kita sudah tidak ada lagi, maka kita tidak akan lagi mendapatkan lahir kembali.
Nah, bisakah kita untuk mencapai itu? Tentu di dalam janji agama. Kalau kita melaksanakan itu, kita akan mendapatkan moksa. Kita tidak akan terlahir kembali. Itu tujuan hidup manusia lagi. Karena semua kehidupan itu pasti akan ada karmanya. Ya, selama dia ada kehidupan, maka dia tidak akan terlepas dari karma baik dan karma tidak baik. Bisakah kita mendapatkan itu? Tentu bisa. Karena selalulah kita melakukan karma-karma baik di dalam kehidupan ini. Baik Pak Nyoman, dari saya udah dengerin ya, bagaimana karma itu sesungguhnya. Nah, ada nggak Pak pernah Bapak baca atau sumber-sumber sastra yang Bapak dapatkan mungkin mengenai karma ini untuk menguatkan tema kita kali ini? Ya, di dalam karma yang kita bicarakan saat ini, tentu akan lebih yakin rasanya kita bisa memaknai, kita bisa melaksanakan, dan kita selalu berusaha, yaitu bagaimana karma yang arti sesungguhnya ini kita bisa laksanakan. Harus didasarkan dalam sastra yang kita miliki, dalam Weda yang kita miliki. Ada 3 yang mendasari daripada karma ini yang selalu kita bisa ambil, yaitu dari Bhagavad Gita, dari Sarasamustaya, dan juga dari Slokantara. Itu kalau kita maknai dari 3 kitab di dalam susastra kita, itu selalu menekankan bagaimana kita selalu berbuat baik dengan bakti karma, dengan tulus ikhlas. Karena itu adalah sebuah kewajiban, maka kalau kita melakukan itu, karma baik kita akan bertambah, karma buruk kita akan berkurang, dan saatnya nanti kita akan sudah tidak lagi melakukan karma buruk lagi. Baik Pak ya, gimana Kak, ada nggak kayak sadhana khusus gitu yang dilakukan untuk menghapus karma ini? Bisa nggak sih sebenarnya tuh karma itu dihapus? Gimana Pak? Ya, sekali lagi karma tidak akan bisa terhapuskan oleh karena setiap perbuatan itu adalah karma. Ya, oleh karena itu, bagaimana kita memaknai karma ini, ya, bisa dihapuskan? Selalulah di dalam agama kita melakukan kegiatan-kegiatan persembahyangan, baik itu secara pribadi maupun bersama-sama. Kita merayakan hari-hari suci kita melakukan sadhana, kita berbuat baik kepada orang, kita menghindari perbuatan-perbuatan jahat dan selalu membantu orang-orang yang tidak mampu. Oleh karena itu, kehidupan dalam menjalankan Trihitakarana selalu melakukan doa, melakukan persembahyangan secara terus-menerus, kemudian melakukan hubungan kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan bagaimana alam ini kita jaga, baik dari lingkungan maupun dari keserakahan, baik diri kita maupun orang-orang lain, itu kita bisa hindari untuk kerugian alam semesta ini. Lama-kelamaan kita akan bisa membangun sebuah peradaban yang tidak lagi tercemar oleh karma-karma buruk ini. Luar biasa Pak Nyoman atas penjelasannya. Tidak terasa nih Pak, kita sudah sampai di akhir penghujung acara. Boleh Pak disimpulkan bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Kita akan coba menangkap ini sebagai sebuah perubahan pemikiran kita. Karena karma selama ini dikonotasikan menjadi hal-hal yang negatif. Kemudian hal-hal yang sifatnya sumpah serapah, hal-hal yang dikonotasikan hanya sebagai punishment. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa karma adalah perbuatan. Perbuatan itu ada perbuatan baik, ada perbuatan tidak baik. Tentu kita harus seimbang memberikan pernyataan pada karma ini. Kalau kita sebaiknya sih kita memberikan konotasi yang lebih positif dari karma ini. Syukurlah dia mendapatkan kemenangan, syukurlah dia mendapatkan kemajuan atas karmanya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, bagaimana karma ini kita bisa berikan pengertian yang sesungguhnya, sehingga kita selalu berkarma yang baik. Kita selalu memiliki kepedulian sesuai dengan Trihitakarana yang kita miliki, hubungan kita pada Tuhan yang selalu berdoa, bersembahyang, melakukan japam, sadanam, nama smarana, yaitu menyebutkan nama-nama Tuhan yang sebanyak dan seterus-terusnya untuk mengingatkan kita sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua adalah kita sebagai makhluk sosial yang selalu peduli kepada sesama kita.
banyak sekali hal-hal saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Kita harus berempati. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjaga alam ini agar tetap alam semesta ini bisa hidup bersama dengan kita, hidup damai, bahagia selanjutnya. Matur semua Pak Iman ya, Pak Iman. Jadi demikianlah perbincangan kita mengenai karma dalam arti yang sesungguhnya. Pemirsa TVRI dan umat seluruh Nusantara, semoga apa yang sudah kita sampaikan dari awal hingga akhir ya, itu meningkatkan kualitas hidup kita, dan tentunya sebagai tujuan agama Hindu yaitu Moksartam Jaga Gita. Baik Pak Nyoman, mari kita tutup perbincangan kita kali ini dengan Puja Paramasanti. Puja Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.